Kang Sabil teh memulai usaha dari nggak punya modal pisan. Betul. Serius itu teh. Iya. Terus gimana caranya itu teh? Ya, jadi Yuk. enggak. Di sini teh kalau kita mulai teh, jadi 3, 2, 1 tepuk tangan sekali. Oh, boleh. Buat apa coba? Buat gampang editnya. Siap. Siap yuk. 3, 2, 1. Ah kurang bareng. Sekali lagi. Kurang kompak. 3, 2, 1. Nah, oke. Kang Sabil ke sini, saya ke situ. Nah. Oke, saya nggak perlu kenalin lagi ya karena sudah ada di thumbnail YouTube kan. Ya, tapi perlulah karena apa namanya sebuah kehormatan pisan. Ini sekretariat DPD Kota Bandung kedatangan seorang gila nyebutnya apa predikatnya banyak pisan ya. Anggota DPRD termuda. Ya, termasuk termuda. Kemudian bendahara DPW. Kemudian sukanya banyak pisan. Waduh. Gitu ya. Kemudian kemarin sih sempat jadi pertanyaan, kenapa sih kok di usia yang semuda ini kok suka sama ini? Tapi ternyata saya pas baca-baca biografi ternyata putra dari seorang Bapak Al-Rashid, Menteri Sosial zaman 80-an. Jadi kayaknya garis keturunannya dari situ ya. Kepekaannya terhadap kemanusiaan dan pengabdian menghibahkan hidupnya sama masyarakat. Betul nggak? Ya, kalau misalnya ada yang koreksi aja kan. Bisa demikian. Nah, terus katanya menjadi salah satu orang terkaya di Cikampek. Wah, itu. Bener nggak? Ini fakta loh, fakta yang ada di ini. Coba kalau salah langsung aja diklarifikasi kan. Ya, saya sih alhamdulillah di 2019 kemarin saya dipercaya maju itu langsung dikehendaki oleh Yang Maha Kuasa dan masyarakat. Sehingga saya terpilih jadi anggota DPR dan menjadi salah satu anggota DPR provinsi termuda kan ya di Indonesia. Dan Dapil Subang ya? Dapil Karawang Purwakarta. Sehingga ketika saya jadi, alhamdulillah saya diberikan beberapa tanggung jawab amanah jabatan sebagai bendahara umum. Terus juga saya menjadi bendahara praksi. Dan ketika perjalanan karir politik saya dimulai saat itu, alhamdulillah dari segi kebiasaan saya berbisnis, saya menjadi salah satu CEO yang ditunjuk di beberapa perusahaan. Justru malah itu yang jadi pertanyaan saya Kang Sabil, di mana Kang Sabil teh ngelotok pisan karena bisnis sampai pegang juga bendahara, tapi di DPRD malah di Komisi 1. Iya. Itu gimana ceritanya itu teh? Ya, saya ini kan kebetulan kemarin wakil ketua komisi kan ya? Saya alhamdulillah di komisi sebagai unsur pimpinan. Iya. Dan memang amanah itu kan ketika datang itu tanpa diduga-duga. Jadi ketika tanggung jawab itu asa-asa di prank gitu. Ya, seperti itulah. Agak di prank gitu, oke. Jadi ketika saya jalankan juga suatu saat pasti amanah itu bisa dicabut secara tidak terduga juga. Maka dari itu saya berbuat saat ini semampu saya dan bagaimana cara bisa berbuat itu untuk bisa lebih banyak di antara yang sebelumnya pernah ngejabat di posisi itu. Luar biasa ya. Tapi tahu nggak Kang, jujur ya, emang usia kita nggak jauh ya. Saya kalian 74, tapi kalian 90. Tapi tanggal lahir kita cuma beda 1 hari. Agustus dong. Saya 28. Saya 29 kan. Makanya itu yang keren. Jadi kita sama-sama pria Virgo kan. Pria Virgo teh ciri-cirinya perfeksionis. Bener kan? Iya kan, bener kata kan? Orang. Kata orang. Buktinya. Nah, tapi kan apa ya? Virgo itu saking perfeksionisnya dia itu pemilih. Sehingga untuk menerima amanah pun juga sangat-sangat selektif pisan. Ya, artinya gini loh, dengan beberapa amanah kan bukan hanya 1-2 yang di bahunya Kang Sabil kan ya, artinya itu benar-benar sangat-sangat pilihan banget kan gitu, ya nggak? Itu gimana sih Kang Sabil bisa memanage itu semua? Ya. Usia baru tahun ini 31 kan? Tahun ini saya baru 30 Agustus kemarin. Ya.
kan 90 sekarang Iya. 2021 kan Iya, ya. jadi Mau 31 tahun. 31. Ya. Makanya kan di usia segitu mas saya mah masih masih tekapiran kemana-mana. Anak udah 4. Saya anak alhamdulillah 4. Yang baru lahir kemarin tanggal berapa? Kemarin perempuan alhamdulillah. Perempuan. Jadi cowok Makanya, 2, cowok 2, cewek 2 udah 2 pasang ya. 2 pasang. Luar biasa loh. Artinya mau nyari apa lagi gitu. Makanya sekarang kan bisa dibilang tinggal manage, tapi susah nggak sih manage-nya itu gimana sih? Ya, kalau untuk waktu kan memang dengan profesi saat ini banyak keterbatasan. Jadi ada hal yang harus dipikirkan, baik itu dari segi bisnis yang harus saya jalankan, terus juga dari segi profesi. Iya. Dan yang lebih harus saya pertanggungjawabkan itu waktu untuk bisa lebih ikut partisipasi sejauh mana keadaan kondisi masyarakat yang menjadi pemilih saya. Dan itu pun kalau misalnya jujur nih ya, dipikirin pakai otak mah capek pisan. Ya, Artinya kan harus betul. pakai hati ya. Betul. Kayaknya menurut saya nih, atau nih mungkin nanti Kang Sabil bisa menjelaskan lebih dalam lagi. Itu mah kayaknya perlu ada sentuhan seni Ya. dalam berpolitik. Apalagi di usia yang beda ya, politik yang senior sama yang seusia Kang Sabil. Nah, gimana sih pandangan Kang Sabil tentang seni berpolitik di usia Kang Sabil ini kan beda nih kan, cara pandangnya, cara teknologinya juga. Itu gimana tuh? Saya kebetulan waktu nikah itu usia 20 tahun, Kang. Serius? 20 tahun saya nikah. Saya Wow. pas kuliah itu nikah dalam pertengahan jalan. Itu pacar pilihan atau dijodohin? Enggak, itu pacar beneran. Oh, Saya sama istri saya itu pas sebelum nikah saya udah hubungan tuh 4 tahun dulu. oh udah 4 tahun. Ya, Usia sama istri beda berapa tahun? 3 tahun. Jadi Jadi istri saya 17 tahun. 17 tahun ya. 17 tahun Bener nikah. ya. Bener sama-sama daun muda nih jadi. Iya. Terus. Ya, ketika 20 tahun saya menikah, yang namanya orang menikah itu kan proses kedewasaan itu mulai timbul. Benar. Ketika proses kedewasaan itu timbul, saya sudah tidak mengalami lagi yang namanya masa-masa muda. Oke. Tentu yang namanya nikah itu kan dituntut rasa tanggung jawab untuk bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Rugi Dengan kerja. atau rugi atau kehilangan masa muda. Ya, bisa dikatain itu. Tapi kan Ada kerugiannya juga kan kemudian ya. tentu yang harusnya saya menikmati usia-usia seperti Iyalah. itu, teman-teman saya menikmati, saya udah nggak nikmati sampai saat ini. Jadi saya bisa dikatakan dewasa sebelum waktunya. Iya, bener loh. Tapi dengan perjalanan waktu saya mensyukuri Oh, ya? ketika saya sekarang menjadi wakil rakyat, usia saya sekarang 30 tahun, usia muda saya udah lewati, yang harusnya persoalan yang saya hadapi itu udah bukan persoalan di usia saya. Oke. Persoalan yang harus udah menjadi persoalan di tingkat usia 30 tahun ke atas. Iya, Dan benar. itu menjadikan sebuah pengalaman yang luar biasa karena pengalaman itu mahal. Iya, betul, Ya. betul. Dan alhamdulillah sekarang saya cukup matang dalam mengambil sebuah sikap, dan itu proses pendewasaan yang menjadi pengalaman luar biasa. Tapi saya menikmati dengan hasil jeripayah yang saya tanamkan selama usia 20 tahun sampai saat ini, sekarang terbayar dengan proses yang saya jalani ini dengan hasil akhir seperti ini. Apakah sehari ini didapat sama Kang Sabil ini sudah sesuai target atau belum? Kalau targetin belum. Oh iya? Belum. Boleh nggak dibocorin target apa nih ya ke depan yang kira-kira pengen yang sedang dicirian? Ya, target dalam Karir, dalam berpolitik juga. karir tentu saya ingin seperti orang di luar sana, karena kan karir itu harus meningkat, nggak boleh stuck di situ aja. Bukan udah enak. Ya, enak itu kan kalau umpama sudut pandang masyarakat melihat bahwa jadinya aja kan. Jadinya aja Ya, ya. tapi kan ada orientasi yang lebih besar dari saat ini yang saya pegang itu. Oke, kita ngobrolin soal usaha aja dulu ya, jangan dulu ke politik. Dengar nih, saya pernah dengar ada info yang masuk tentang Kang Sabil ini, tolong dikoreksi kalau misalnya saya salah ya. Kang Sabil teh memulai usaha dari nggak punya modal pisan. Betul. Serius itu teh? Iya. Terus gimana caranya itu teh? Ya, jadi saya tuh banyak diskusi sama teman ketika saya bicara tentang perjalanan karir. Usaha tuh nggak ada yang percaya. Iya loh, saya aja pas dapat infonya beneran nih gitu. Jadi apa yang saya dapat selama ini, yang saya punya selama ini, alhamdulillah, saya tidak sedikit pun sepeser pun pakai uang saya. Serius? Serius. Terus? Ya, kepercayaan dari orang luar aja. Oke. Kepercayaan, dan itu menjadi salah satu modal investasi dalam hidup saya. Keren loh.
Terus itu gimana? Prosesnya berapa lama? Prosesnya cukup lama, tetapi kan untuk bisa dalam fase proses itu ada sebuah track record secara persen. Dan itu pastinya nggak mulus kan? Pasti ada, Tentu ada persoalan. banyak kan? Ya? Yang harusnya saya berbagi dengan teman-teman saya ketika saya memulai bisnis itu, ada juga saya bilang ke teman saya, bisnis ini untung. Padahal saya nombok, tapi saya kasih aja untung. Oh gitu? Iya. Tapi kan saya harus garansi kepercayaan itu. Trustnya itu yang mahal ya? Meskipun saya harus nombok, saya rugi, saya tetap bilang, wah untung. Untung untuk teman saya yang ngasih pinjam ke saya. Oke, jadi modal utamanya yang dipertahankan itu trustnya ya. Termasuk juga katanya di DPW juga sebagai bendahara sering nombok juga. Ya, kalau itu sih udah kewajiban kita. Karena kalau gitu kader partai itu melekat sama partai, apa yang menjadi kebutuhannya, kita harus sama-sama menanggung beban yang sama juga. Gitu. Emang nggak ngerasa rugi gitu? Rugi sih pastilah. Apalagi kan akhirnya kejar juga rugi. Ya. Yang harus saya tanggulangnya itu kan bukan hal kecil ya. Iya dong, bener lah. Hal kecil dengan kondisi COVID saat ini juga. Apalagi COVID. Pengusaha semua survive kan. Sedangkan saya harus mengeluarkan. Dan loh, jujur ya Kang Sabil ya, saya aja di usia 47 tahun ini ya, Kang Sabil di usia 31 tahun ini. Sudah dengan beban yang kayak gitu, bebannya banyak banget ya, beban keuangan, beban tanggung jawab, beban kepada masyarakat juga. Dan itu kan sangat-sangat bikin pusing lah, apalagi di usia yang kehilangan masa muda, katanya kan gitu. Tapi ini boleh saya tebak ya, atau benar atau salah, Kang Sabil itu bisa menyeimbangkan, itu kan pasti menimbulkan stres, bahkan agak-agak depresi juga. Nah, Kang Sabil menyeimbangkan itu dengan aktif juga di bidang seni. Saya buka-buka tadi YouTube-nya ada satu lagu dan itu ternyata keren pisan, dan katanya dengar-dengar ada satu karya seni juga yang sedang mau dirintis tahun ini. Ya, saya kebetulan itu juga nggak tahu dari mana awalnya, tapi ada yang hubungin saya. Oh iya? Gimana tuh? Jadi saya ini dijadikan salah satu sumber di Jawa Barat untuk dijadikan sebuah karya film perjalanan karir politik saya. Ya iyalah, pasti apa yang dilakukan oleh Kang Sabil pasti banyak memberikan inspirasi buat banyak orang dong ya. Dan itu ada yang mau bikinin film. Iya, saya nggak tahu itu dari mana awalnya, terus dari mana itu tahu saya, dan sehingga sampai saat ini kebetulan naskah udah dibuat. Serius? Udah dibuat. Dan kita kerjasama sama sahabat saya yang kebetulan waktu itu dia selalu setia dampingi pas saya kampanye. Oh. Ya, jadi artis papan selancar. Papan atas. Papan atas ya. Kang Charlie dari Setiap ya. Oh, dia yang ini ya, yang produsnya. Enggak, dulu dia support setiap saya kampanye, dia yang partisipasi. Pantesan. Gitu, karena saya bersahabat sama dia, jadi dia selalu support gitu. Istri saya sangat mengidolakan dia loh. Kalau perlu nanti dia bisa asik gitu. Terus jadi dia yang ini ke film ini. Akhirnya kita soundtrack pakai karya dia. Dan yang itu yang sepeda bukan. Bukan. Oh, beda lagi. Beda lagi. Jadi ada salah satu lagu yang menginspirasi tentang perjalanan juga karir di dunia musik dia. Dia juga. Ya, dia juga. Dan kita ngambil temanya itu lagunya dengan Istana Bintang. Istana Bintang. Ya, itu kan tentang karir yang dari bawah sampai kita dalam posisi teratas. Dan itu kebetulan masuk dalam film itu, akhirnya kita kerjasama sama Charlie. Udah ditentuin belum timnya, tim produksinya siapa, dari mana? Ada PH-nya? Ada. Oh iya? Ya, jadi kebetulan salah satu PH itu yang garap ini film keren juga lah. Apa tuh? Boleh dong, bocorin dong. Ya. Dia si PH ini sudah bikin film apa? Yang dulu tren salah satu dua si Joli yang sama-sama udah meninggal sekarang. Bisa ditebak? Saya kebayang yang dari Bandung. Gitar remaja dari saya, bukan. Yo. Ini pertanyaan karena jarang-jarang loh host dikasih pertanyaan menjebak gitu ya. Apa penonton ada yang tahu? Jadi filmnya udah dirilis beberapa kali, sebenarnya ada sampai sambungannya. Bukan Badai Pasti Berlalu, bukan? Bukan. Gitar remaja dari SMA? Bukan. Sejalan daku kau kutangkap, bukan juga itu. Apa dong? Raja Taluk. Yang kebetulan dia yang garap film Habibie Ainun. Serius?
Dia yang garap. Saya tadinya nggak percaya, cuman karena udah teruji kan filmnya ya makanya saya mau aja. Serius loh? Iya. Iya. Jadi Sekarang, bakal sama itu dapur film ya? saya juga nggak tahu itu. Iya kan? Mas Hanung kan itu kan? Ya kalau sutradaranya Saudaranya kalau Hanung Hanung kan ya, kan tapi kan Iya. dia juga ada Cuma nggak ininya. tahu kreatifnya itu mungkin. Oh iya tuh keren pisan tuh nanti looknya mah. Iya. Jadi tadinya saya nggak diheroin, cuman karena dia udah ngasih portofolio filmnya dia di layar lebar, akhirnya saya setuju dan akan ditayangkan di bioskop sampai Malaysia. Wow. Semoga nanti si pandeminya udah hilang jadi bioskop bisa Iya. 100% ya, nggak cuma sekarang cuma 40% ya. Benar. Wah, tuh menggiurkan sekali. Boleh lah saya lah, dapat lah. Boleh. Benar saya bantuin lah, nggak apa-apa ngangkat galon juga boleh dia. Tapi saya sama Mas Anung emang beberapa kali sih produksi. Saya juga pernah ngundang beliau juga untuk jadi bareng-bareng ngajar. Gitu. Jadi kalau misalnya ini udah nggak asing lagi promo dong, biar diajak main film gitu. Tapi poin-poin itu semua lah yang kayaknya menurut saya ini saya coba ambil kesimpulan aja yang membuat Kang Sabil ini bisa menjadi sesuai dengan namanya, selain stabil juga stabil ya. Stabil ya. Jadi selain stabil juga stabil. Jadi bisnis jalan, pengabdian kepada masyarakat sebagai wakil rakyat juga jalan, juga hobi juga lancar, keluarga juga alhamdulillah bisa sampai 4 gini kan ya. Kayaknya gitu ya ininya ya. Yang bisa membuat perjalanan hidup jadi stabil ini. Kemudian sebagai penutup nih kan ya, pasti saya sengaja bikin pemirsa jadi banyak penasaran, pasti pingin banget tahu lebih dalam lagi, cuman karena saya harus bikin penasaran jadi kita harus closing ya. Nah, sebagai penutup nih, what do you think about this office? Apa pendapatnya Kang Sabil tentang suasana di sini? Ya, suasana di sini tuh suasana adem, penuh sebuah Kan gandeng itu banyak mobil lewat. sebuah inspirasi. Serius? Iya, serius. Dengan pusat kantor di tengah kota, Iyalah. banyak latar belakang yang datang ke sini kan, tentunya Banget. itu sebuah lingkungan yang saling melengkapi. Oke. Terus kalau pesannya buat supaya ini bisa tetap stabil seperti Kang Sabil, bahkan bisa meningkat, khususnya pesan buat ketua DPD-nya. Ya, jadi ketua DPD Kota Bandung ini salah satu sahabat yang paling dekat sama saya sebenarnya. Oh, gitu. Yang paling Jadi- ada yang paling sering dimintain utangan gitu ya. Ya, jadi Pesan buat beliau. memang sahabat saya ini masih muda. Nggak jauh, Nggak nggak jauh jauh beda beda, lah. bener nggak jauh beda banget ya, bener ya. Luar juga kan. Heeh. Jadi dengan sikap dan keteladanan menjadi salah satu inspirasi bagi para orang di sekitar. Oke. Dan dengan seorang inspirasi itu pasti mempunyai inovasi-inovasi yang jarang orang implementasikan. Jadi tentu dengan figur dia bisa membawa perubahan yang lebih baik. Jadi Kang Sabil melihat kondisi DPD Kota Bandung hari ini optimis? Ya haruslah, Harus lah. iyalah. Pimpinan itu kan komando itu tergantung dari sebuah jeripayanya. Walaupun beliau masih muda gitu ya. Iya, gini. Bagi saya muda tua itu nggak ada pengaruh. Karena yang namanya muda tua seperti halnya proses. Proses itu kan walaupun sebagaimana kita udah menjalankan pasti hasil akhirnya itu terlihat. Oke, itu yang menjawab segala semua Iya. keraguan ya. Betul. Benar. Oke, Kak Sabil, makasih Ya. banget ya atas waktunya. Mudah-mudahan nggak kapok, nanti Siap. bisa ngobrol lagi berikutnya. Sugan bisa gonjerengan sama Om Charlie juga. Boleh, nanti saya bawa sini deh. Harus ya. Harus. Sip. Nanti kita bikin episode 2, 3, 4. Oke. Karena pasti banyak banget yang pingin dipelajari dari seorang Sabil Abar. Gitu ya. Oke, kita tutup repot ini, restorasi podcast ini dengan sama kayak tadi. 3, 2, 1.